Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, seputar info dan malam ini coba kita suarakan kembali mengenai hal yang berkaitan dengan orang-orang yang memang terus mengorek-ngorek terus seputar masalah yang berkaitan dengan Pak Jokowi dan keluarga, terutama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ada ketidakpuasan sepertinya dan terus ada kepenasaran dari tim, di mana tim ini yang dikomandoi oleh Bapak Roy Suryo, yang kita tahu bahwa terus mengorek-ngorek ya untuk Pak Jokowi juga Mas Gibran. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Mr. Roy Suryo ini, yaitu adili bapaknya Pupu Fafa, 1, kedua adalah makzulkan Pupu Fafa, 3 masalah IKN. Nah, ini 3 poin yang memang lagi dibahas. Dan kalau kita lihat isi daripada apa yang disampaikan oleh Mr. Roy Suryo ini, yang berkaitan itu semua. Masalah ijazah yang masih diragukan, ya, masalah Pupu Papa, kemudian juga IKN, terus digelontorkan oleh Mr. Roy Suryo dan memberikan semangat dan motivasi kepada teman-temannya seperti Pak Said Didu dan lain-lain. Terus kata dia tidak akan pernah berhenti. Ya, memang betul tidak akan pernah berhenti. Saya pikir sudah berhenti ya, karena selama ini tidak ada informasi, ternyata masih. Coba ini dengarkan apa yang disampaikan oleh Mr. Roy Suryo, apa yang disampaikan 3 poin tadi ya. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi. Matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada sebenarnya. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter understudy Pak Taufik ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Pupu Fafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor Alus Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu, tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya hormati, karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengakui. Jadi sebenarnya kita, Pak Saididu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita serang, berat Pak. Satu demi satu dulu, diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin Pupu Fafa dulu. Ini harus, karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah, ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimakzulkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof MK, siapa ketua MK? Bukan. MKK. Pak Prof Jimli. Nah, semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli. Profesor Pupu Fafa. Dalam sebuah resepsi. Beliau ngakuin, "Mas, saya awalnya nggak percaya. Tapi setelah Anda bilang, saya percaya." Itu kata-kata Prof Jimli. Ya, sekarang baru ngakuin betul
Prof Jimli. Tapi saya bilang gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih. Senyum beliau ya gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof Jimli ya, tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poin. Dan apa poinnya? Bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan, enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itu, itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih menjadi wapres terpilih, dia menghapus 2100 postingan itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi Slamet, Slumun Slamet ya. Tapi nggak selamat nantinya ya gitu, karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data, itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemakzulan. Yang kedua, selain tadi, jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga. Yang kedua, ini mohon dukungan aja. Yang satu bisa meruntuhkan negara kita, membuat kita bangkrut adalah IKN, Ibu Kota Negara. Saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan, dan kita akan melakukan nanti Bang Marwan. IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya. Kecil sederhana banget. Pada saat ketok palu IKN, tahu nggak Bapak dan Ibu, anggota DPR yang menyetujui yang hadir secara fisik berapa orang? Hanya 77 anggota DPR yang hadir dari 575. Hanya 13%. Yang lain katanya hadir secara online, Pak. Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen dari anggota DPR itu secara online. Kalau memang online bener, ada nggak foto anggota dewannya? Kalau itu hanya online on saja, berarti yang hidupin hanya asprinya atau TA-nya, itu tidak sah. Ya, anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada. Dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu, yang lain on itu hanya on saja, hanya nampak profil picture-nya saja. Kalau hanya nampak profil picture-nya saja, berarti Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR. Dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita gugat. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, ya, bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, maksulkan Fufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja. Ya, gitu. Jadi kalau mau wisata. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya tidak percaya hanya habis 478 triliun. Enggak. Akan lebih 478 triliun itu satu ASN pindah ke sana, belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Itu akan bisa 10 kalinya, dan itu Indonesia akan runtuh. Dan kita nggak sayang siapa presiden, tapi kita sayang Republik Indonesia. Selamatkan Indonesia dengan jalankan 3 langkah itu. Sekian. Ya, poin-poin tadi ya disampaikan masalah pendidikan ya, ke belum tentu disampaikan, katanya belum tentu lulus SMA. Kemudian masuk university yang cukup hebat, namanya universitas itulah ya. Jadi ini memang ada keraguan dari Mr. Rosurjo masalah sertifikat ijazah ya. Sebenarnya gampang, itu sudah disampaikan oleh Mas Gibran dan disampaikan dan ditunjukkan di media bahwa ini sertifikatnya, ijazahnya maksudnya ya. Dan kalau memang tidak percaya, ya silakan datang ke rumahnya Mas Gibran. Kalau perlu ya datang ke tempat kuliahnya, universitas ya. Gampang masalah itu, seperti itu. Ya sekarang, ya kalau misalkan ini dijadikan bahan sebagai pemakjulan oleh Mr. Rosurjo, ya silakan saja, laksanakan saja kalau memang mau memakjulkan lewat ijazah sekolah ini, gitu kan.
Walaupun misalkan tidak ditulis, insinyur dan dokter Andes ya, mmm, itu kan terserah Mas Gibran gitu kan. Ya ya itulah, kemudian masalah Pupuk Papa ya, memang ternyata, eee, tidak berhenti ya, walaupun ada Badan Cyber Sandi Negara, katanya ada bocor alus Tempo dan meyakinkan katanya itu benar. Ya itu kan baru bilang bocoran, bocoran alus Tempo, ya silakan aja buktikanlah. Kalau memang sudah ada kebenaran dan disampaikan secara resmi bahwa itu akun Mas Gibran, ya silakan saja, gitu. Dan kalau memang iya, kan itu sudah lama 10 tahun yang lalu, gitu kan. Seperti itu. Ya kan? Ya memang Mas Mas Pak Rasul itu terus menggerogoti terus ya, memprotoli terus, Mas Gibran. Disampaikan katanya bahaya kan. Harus dimakjulkan katanya, seperti itu. Padahal Pak Prabowo sendiri tenang-tenang saja. Bapak Prabowo ini sendiri yang jelas-jelas pemimpin negara ini ya tidak merasa bakal bahaya dengan kehadiran Mas Gibran gitu kan. Seperti itu. Ya. Apakah Bapak Prabowo ketakutan dengan Mas Gibran? Kan tidak juga. Sementara yang resah itu Mr. Rosuryo malah. Prabowo-nya sendiri tenang-tenang saja, fine-fine saja gitu kan. Ya, itulah, kalau memang orang kalau sudah tidak suka akan terus menggerogoti terus ya, seperti itu. Ya, pupuk papa terus digoreng-goreng terus. Ya, walaupun sebenarnya sudah dijawab oleh DJana Jenderal semua permasalahan-permasalahan itu. Tetapi, tidak pernah mau melawan atau mengomentari atau menanggapi apa yang disampaikan oleh DJana Jenderal, gitu ya. Masalah, mengubah data itu kan katanya belum ada mana yang bisa memastikan dan sebenarnya siapa yang mengubah data itu? Justru sebaliknya yang mengubah data orang-orang mereka sebenarnya, ya kan? Ya, nah justru ini makanya kalau kita lihat dari penjelasan Dirjen Jenderal itu sangat jelas siapa yang menghapus itu semua, kan gitu. Makanya harusnya Rosuryo itu menanggapi dan silakan berardu argumen dengan Dirjen Jenderal yang begitu banyak data-data yang disampaikan oleh Dirjen Jenderal seperti itu, ya. Itu mereka tuh terus berusaha mengumpulkan bahan-bahan katanya, mengumpulkan bahan-bahan untuk supaya memakzulkan, Mas Gibran. Ya, disampaikan bahwa itu akan meruntuhkan katanya, ya, meruntuhkan negara kita. Bapak Prabowo aja sekarang santai-santai saja, ya. Kenapa mereka begitu sibuk sekali katanya ini bahwa ada kejahatan, kejahatan yang bahaya. Sementara Mas Gibran dan Pak Prabowo masih fine-fine dan bekerja sama dengan baik, ya. Kenapa mereka tidak berpikir bahwa lihatlah jalan ke depan, ya. Lihatlah apa yang dikerjakan oleh Bapak Prabowo, lihatlah yang dikerjakan oleh Mas Gibran. Kenapa terus mengorek-ngorek yang sudah lalu-lalu kan gitu. Apa kalau misalkan harus bahaya, bahaya di mananya? Sedangkan sekarang mereka berdua Bapak Prabowo Mas Gibran fine-fine saja, ya. Bekerja jelas, ya. 100 hari kerja sudah jelas hasilnya kan gitu, ya. Masalah IKN kan sekarang tidak, yang bilang mangkrak siapa? Masih jalan itu IKN, ya. Masih bergerak gitu. Seperti itu. Kalaupun misalkan masalah dana nanti yang dikeluarkan ya, yang jelas itu sudah dipikirkan. Dan katanya masalah ada pengesahannya katanya tidak sah katanya. Yang onnya katanya, yang sebagian online, yang sebagian cuman berapa? 27 orang dan sebagainya. Eh, katanya cuma 13% anggota katanya ya. Ya sekarang begini, kan udah jelas di sana itu ada pimpinan jelas. Masa mereka mensahkan dengan sembarangan? Saya kira tidak mungkin. Pastilah di sana ada pimpinan, ada ketua, pasti sudah mensahkan, ya berarti sudah resmi kan gitu, seperti itu. Ya, karena di sana kan praksi-praksi banyak di sana dari berbagai partai. Tentu kalau memang
tidak resmi tentu sudah jelas ditolak dari awal ya. Ya inilah hal-hal yang memang tidak masuk di akal yang disampaikan. Kita tunggu sajalah ya. Apa-apa benar bahwa masalah pupuk papa ya mau dimakzulkan Mas Gibran, Pak Jokowi mau diadili ya silahkan sajalah. Itu kan mereka terus pekerjaan mereka ya begitu tiap harinya ya. Kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.